Perkenalkan, kami dari kelompok Kamboja. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai proyek 3. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Stevi Syaro Kustanto dengan NIM 21-2022-031. Namaku Florencia Asadiwa dengan NIM 21-2022-157. Perkenalkan, nama saya Michael Derengkif dengan NIM 21-2022-034. Yang pertama adalah mengenai informasi data. Jadi, kelompok kami mengambil data tersebut didapat dari web yang tertera pada slide presentasi. Nah, pada data tersebut terdapat 15 kolom dan juga 20.000 baris, di mana artinya terdapat 15 variabel untuk data yang kami kumpulkan dan akan kami olah. Di mana data tersebut adalah activity, cost driver rate, units of activity, total cost, fixed cost, variable cost, fixed or variable ratio, activity type, department, potential savings, non-essential cost, cost impact on production efficiency, cost pool, and dip. Berikut ini merupakan gambar dari data mentah yang kami dapatkan dari sumber yang telah kami cari. Dan untuk di slide selanjutnya, terdapat data olah, di mana data ini adalah data yang telah siap kami olah, yang di mana data olah ini kami sudah menghapus salah satu variabel, yaitu variabel fix atau variabel rasio. Dan juga kami sudah memberikan filter untuk setiap variabel yang ada. Oke, di sini ada pertanyaan pertama, yaitu adalah berapakah total harga per departemennya? Nah, di sini untuk mengetahui harga per departemennya, kita di sini menggunakan metode pivot. Nah, di sini itu untuk bagian kolom baris itu kita menggunakan departemen, dan untuk di kolom nilainya kita menggunakan total cost-nya. Nah, untuk total harga keseluruhan departemennya itu adalah 2.636.219.555 rupiah. Selanjutnya untuk pertanyaan nomor 2, di sini kita ada pertanyaan, yaitu departemen manakah yang paling banyak untuk melakukan aktivitas. Nah, di sini kita sama dengan pertanyaan nomor 1, kita di sini menggunakan metode pivot. Nah, untuk di kolom barisnya itu kita menggunakan departemen, dan untuk di kolom nilainya itu kita menggunakan nilai activity. Nah, untuk mencari departemen manakah yang paling banyak untuk melakukan aktivitas itu, di sini kita dapat disimpulkan bahwa departemen yang paling banyak melakukan aktivitas itu adalah departemen compliance dengan jumlah aktivitasnya itu sebanyak 2.284. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan nomor 3, yaitu adalah identifikasikanlah aktivitas dengan potensi yang memiliki penghematan tertinggi. Nah, untuk mencari potensi yang memiliki penghematan tertinggi itu, kita di sini menggunakan yang ada di kolom baris yaitu activity, dan yang ada di kolom nilai yaitu kita menggunakan potential savings. Nah, jadi dari kita menggunakan pivot table untuk pertanyaan nomor 3 ini, kita menemukan bahwa aktivitas yang memiliki potensi penghematan tertinggi itu ada di packing and shipping. Nah, untuk totalnya itu ada di 5.164.999 rupiah. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan nomor 4, yaitu bagaimanakah nilai distribusi biaya berdasarkan cost pool. Nah, di sini cost pool yang kita maksud itu adalah nilai dari distribusi biaya perusahaan tersebut. Nah, di sini kita menggunakan metode pivot table juga. Nah, dari hasil metode pivot tersebut, di sini dapat ditemukan bahwa nilai total distribusi dari biaya utama yang ada di perusahaan tersebut adalah sebesar 2.636.219.555 rupiah. Dan yang terakhir ada untuk pertanyaan nomor 5, yaitu berapakah nilai rata-rata cost driver rate untuk setiap aktivitasnya. Nah, di sini kita sama, yaitu menggunakan metode pivot table. Di sini kita dapat ditemukan bahwa nilai aktivitas dari rata-rata driver itu adalah sebesar 2.507.000. Untuk pertanyaan nomor 6, bagaimana perbandingan antara biaya tetap dan juga biaya variabel dalam aktivitas utama? Dari hasil di atas dapat disimpulkan bahwa variabel cost lebih mendominasi pengeluaran dalam aktivitas dibandingkan dengan fixed cost. Hal itu dapat dibuktikan dari jumlah total fixed cost dan juga variable cost, di mana jumlah total fixed cost adalah sebesar Rp659.579.016 dan juga pada variable cost adalah sebesar Rp1.976.640.539. Yang selanjutnya, seberapa besar pengaruh cost driver rate terhadap total biaya di setiap aktivitas?
Dari dashboard yang ada, dapat disimpulkan bahwa cost driver rate memang sangat berpengaruh terhadap total biaya di setiap aktivitas. Di mana semakin tinggi cost driver rate, maka akan semakin tinggi pula total biaya yang akan dikeluarkan di setiap aktivitasnya. Yang kedelapan, apakah ada hubungan antara units of activity dan efisiensi biaya di berbagai aktivitas? Dari dashboard yang telah dibuat, maka dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi jumlah units of activity, maka akan semakin tinggi pula total biaya yang akan dikeluarkan. Lalu selanjutnya, bagaimana pengaruh non-essential cost terhadap efisiensi biaya di berbagai departemen? Dari dashboard yang telah dibuat, kita dapat mengetahui bahwa non-essential cost ini berpengaruh untuk mengetahui apakah biaya di setiap departemen itu ada yang efisien atau tidak. Ternyata dapat dibuktikan bahwa compliance department memiliki biaya yang kurang efektif paling tinggi, yaitu sebesar Rp2.296.106. Pertanyaan yang terakhir, aktivitas mana yang memiliki kontribusi terbesar terhadap total cost? Dari dashboard yang telah dibuat, dapat diketahui bahwa aktivitas yang memiliki kontribusi terbesar terhadap total cost adalah Customer Service Support, di mana kontribusi yang dikeluarkan yaitu sebesar Rp276.412.943. Dan berikut adalah hasil dari Looker Studio yang telah kami visualisasikan. Berdasarkan data yang telah kami peroleh, tujuan utama kelompok kami dalam membuat dashboard ini adalah untuk memperoleh wawasan yang lebih mendalam mengenai bagaimana biaya berkontribusi dalam menjalankan dan menggerakkan berbagai aktivitas yang terjadi di dalam sebuah pabrik, sehingga dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih efisien dan strategis terkait pengelolaan sumber daya dan optimasi proses produksi. Setelah pembuatan dashboard, kita dapat mengetahui bahwa total cost untuk seluruh departemen adalah sebesar 2,6 miliar, dengan departemen yang memiliki total cost paling tinggi adalah Operation Department, dan yang memiliki aktivitas paling banyak adalah Compliance Department dengan total aktivitas sebesar 2.284. Kita juga dapat mengetahui bahwa aktivitas yang dapat melakukan penghematan paling tinggi adalah packing dan shipping dengan total penghematan sebesar 5,1 juta atau sekitar 10,3%. Untuk menekan biaya, strategi yang bisa diterapkan adalah meninjau kembali cost driver rate dan mengoptimalkan proses kerja agar biaya tidak meningkat seiring kenaikan aktivitas. Efisiensi biaya dapat ditingkatkan dengan mengoptimalkan jumlah unit aktivitas agar tidak berlebihan dan tetap produktif. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.